Tema 4 disiapkan. Ya. Tentang sehat itu penting. Ya. Hari ini Mister mengingatkan ada tugas tema 3 SBDB ya. Kemudian besoknya kita ulangan tema 3 PPKN. Nah, saya berharap 2 hari ini kalian tetap semangat belajar. Nah, Mister akan share screen ya. Kita akan mendasari belajar hari ini dengan firman Tuhan. Kita morning devotion. Kita renungkan satu ayat yang memberkati kita hari ini. Mister share screen. Oke, tunggu ya. Oke, jam siang ini saya berharap tetap semangat ya. Meskipun yang join masih sedikit. Nah, saya minta tolong ya ada yang membacakan firman Tuhan ya. Saya minta tolong Gilbert dibaca Gilbert. Akulah pokok ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Teman-teman, apa makna ayat ini teman-teman? Ini adalah gambaran tentang hubungan Allah dengan manusia. Allah menggambarkan dirinya pokok anggur. Ini yang berkata-kata adalah Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur. Pokok anggur berarti ini kan pohon utama, batang utama teman-teman. Dan kita umat yang percaya itu ranting-rantingnya menjadi cabang-cabangnya teman-teman. Ranting-rantingnya ini harus selalu terhubung dengan batang utama pokok anggur ya. Jadi ranting-rantingnya tetap hidup, tidak kering dan mati ya. Setiap ranting yang terhubung dengan pokok anggur akan selalu hidup dan menghasilkan buah. Dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Maksudnya kita hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan sendiri, yaitu Roh Allah, ada di dalam hati kita. Dikatakan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Buah apa yang dihasilkan teman-teman? Tentunya pasti tahu, yaitu buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Buah ini harus selalu muncul dalam kehidupan kita dan dinikmati banyak orang. Orang merasakan buah kita dari apa kok bisa merasakan buah kita? Dari sikap perilaku kita. Kita tunjukkan kasih kita pada orang lain, sukacita kita. Nah, orang lain akan melihat buah kita dan merasakan. Ya, ayo jadikan diri kita ini buah-buah, menghasilkan buah yang dapat dinikmati banyak orang. Bukan sebaliknya buah-buah yang busuk. Apa maksudnya busuk? Sikap perilaku kita tidak menyenangkan orang lain. Orang lain tidak senang dengan keberadaan kita karena kita selalu menghasilkan buah yang busuk. Orang tidak bisa menikmati. Ya, ayo kita sama-sama menjadikan diri kita buah yang menjadi berkat bagi aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Memang benar. Kalau kita tidak terhubung dengan pokok anggur, kita akan menjadi ranting yang kering. Kita akan mati, binasa. Kita tidak terhubung. Oleh sebab itu, ayo supaya kita selalu terhubung dengan cara selalu berdoa. Ya, itu hubungan kita dengan Tuhan. Cara kita berhubungan dengan Tuhan hanya dengan satu cara, berdoa. Karena berdoa itu
alat yang Tuhan berikan kepada kita, cara kita untuk bisa terhubung dengan pokok anggur. Ya, rajinlah membaca firman Tuhan. Sehingga kita memiliki cadangan minyak. Karena firman Tuhan itu adalah roh Allah sendiri. Yang selalu kita renungkan, firman Allah di dalam hati kita, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita menghasilkan buah. Rajin berdoa. Rajin beribadah. Ini penting. Karena kita umat Allah harus beribadah. Rajin berbuat baik. Itu penting. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Rajin belajar. Nah, jangan berhenti belajar. Ya, jangan gunakan kesempatan belajarmu, kamu gantikan hanya selalu bermain game. Kamu hanya akan pandai game, tapi tidak pandai tentang pelajaran dan pengetahuan. Ya, oke. Ayo tetap semangat sebagai anak Tuhan yang selalu terhubung dengan pokok anggur. Hidup kita menghasilkan buah yang dapat dinikmati banyak orang, dan nama kita ditinggikan dan dimuliakan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh hidup dan kami boleh menjalani hari ini bersama Tuhan. Kami merasakan mujizat Allah setiap hari Tuhan. Bagaimana kami bisa bernapas dengan baik, kami boleh bangun dan beraktivitas. Itu ada mujizat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan hari ini kami boleh belajar dan kami mau diberkati Tuhan dengan nikmat pengetahuan kepada Dia. Sehingga apa yang kami miliki, kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Allah, kami bersyukur atas pelindungan-Mu sepanjang hari ini dengan modis malaikat-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Oke, kita lihat. Wah, sudah 13. Yang lain masih tidur mungkin ya. Oke, teman-teman. Sudah siap kan buku tema 4? Mister sudah beritahu lewat weekly loh ya. Nah, teman-teman, tentunya tema 4 ini kita akan belajar tentang kesehatan ya. Salah satunya yaitu membahas tentang organ peredaran darah. Oke, teman-teman, organ peredaran darah itu apa saja? Bisa menyebutkan? Ayo, aktif. Darah. Apa? Darah. Darah. Pembuluh darah. Yo. Pembuluh darah. Jantung. Iya. Jantung, pembuluh darah. Jantung tugasnya mengedarkan darah. Ya, memompa. Jadi pompanya darah. Jadi jantung berdegup, degup, 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 degup. Itu berarti jantung memompa darah. Nah, darah itu dipompa pasti kan membutuhkan saluran seperti selang, yaitu pembuluh darah. Ya, nah itu organ peredaran darah. Ingat, peredaran darah itu terbuat dari otot apa? Tuh, gak ada yang menjawab. Otot apa yang membentuk pembuluh darah? Otot polos atau otot lurik? Lurik. Yang benar adalah otot polos. Otot lurik itu ingat melekat pada tulang ya. Kalian makan daging sapi, daging ayam kan melekat pada tulangnya. Itu otot lurik. Otot polos itu yang membentuk jantung, yang menyusun pembuluh darah, usus ya. Ingat-ingat otot polos. Jantung terbuat dari otot polos. Pembuluh darah juga. Nah, ini pengantar ya, Mister ya. Ingat, di dalam tubuh kita ini penuh dengan pembuluh darah. Bahkan orang dewasa, pembuluh darahnya itu panjangnya bisa sampai 160.000 kilometer. Luar biasa tidak Tuhan menciptakan kita. Panjang ya pembuluh darah kita ya, dari jantung padahal. Mengalir ke seluruh tubuh, kalau disambung-sambung, pembuluh darah itu ya segitu panjangnya untuk orang dewasa. 160.000 kilometer. Dahsyat men ya. Nah, oke teman-teman.
Mister akan memutarkan satu video pengantar supaya kamu punya pemahaman lebih jelas tentang organ peredaran darah ya. Organ peredaran darah kita itu ada jantung, ada pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, paru-paru itu adalah tempat pertukaran udara, oksigen, dan karbon dioksida ya. Oke, sudah tampil di layar kalian ya videonya. Siap diputar? Sudah belum? Oke, play. Pengetahuan alam tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, ini sel darah merah. Peredaran darah manusia. Ini sel darah merah, teman-teman. Di dalam tubuh kita ini ada sel darah merah. Ini mengalir di dalam pembuluh darah. Ya, sel darah merah. Manusia disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup karena terjadi dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun. Ini jantung kalian. Ya, jantung kalian tuh kelihatan ya, berdegup-degup, itu berarti memompa darah seluruh tubuh ya. Ini lihat teman-teman, lihat kursor Mister. Ini yang besar, ini pembuluh darah utama namanya aorta. Darah pertama kali keluar dari aorta ini teman-teman. Ini pembuluh darah utama ini. Ya, besar ini. Ya, pembuluh darah ini semakin menjauh dari jantung ya, pembuluh darah semakin jauh ke seluruh tubuh itu darahnya pembuluh darahnya semakin mengecil, semakin halus, teman-teman. Nah, ya, saya beritahu pembuluh darah yang terbesar ini namanya aorta. Ya, terus pembuluh darah itu menuju ke seluruh tubuh, semakin jauh dari jantung semakin mengecil menjadi pembuluh kapiler. Nah, di tempat pembuluh kapiler itulah darah ya yang diganti darah yang banyak mengandung karbon dioksida ya. Jadi di pembuluh kapiler itu ada tempat ya terjadi perubahan. Darah yang banyak mengandung oksigen digantikan oleh darah yang banyak mengandung karbon dioksida, teman-teman. Ya, nanti kalian akan lihat prosesnya kok darah bisa kembali ke jantung ya. Atas, jantung sebagai pusat peredaran darah, pembuluh-pembuluh darah, dan darah. Ini sebentar. Saya peredaran darah pada jelaskan. manusia tersusun atas jantung sebagai pusat peredaran darah. Nah, ini teman-teman yang Mister maksud. Pembuluh nadi, arteri. Ini pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, teman-teman. Ya. Jadi, saya ulangi. Pembuluh nadi atau arteri ini adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung, teman-teman. Terus beredar ke seluruh tubuh. Kemudian, nah ini semakin jauh dari jantung kan pembuluh semakin mengecil, semakin halus. Nah ini disinilah terjadi pertukaran ya darah yang banyak oksigen digantikan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian darah kembali mengalir melalui pembuluh balik atau vena namanya. Pembuluh balik, darah kembali ke jantung, teman-teman. Pembuluh vena. Nah, ini menuju jantung ya. Ada panahnya nih ya. Ini jantung berarti dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Dan seterusnya seperti itu, darah mengalir tanpa kita rasakan ya. Karena ini terjadi di luar kesadaran kita. Meskipun kita tidur, darah tetap mengalir, teman-teman. Selama jantung masih berdegup. Kalau jantung
berhenti, berdegup, maka kita dikatakan meninggal dunia. Karena darah tidak mengalir itu bahaya, teman-teman. Ya, bisa didiagnosa meninggal dunia. Oke, sampai sini paham ya? Next. Pembuluh-pembuluh darah dan darah. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Darah yang banyak mengandung oksigen diwarnai merah. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida diwarnai ini ya kebiru-biruan. Ya, ingat darah ini jantung dibagi menjadi 4 bagian, teman-teman. Ya, ini serambi kiri, serambi kanan. Ini yang sebelah sini bilik kiri, bilik kanan, teman-teman. Oke ya, saya ulangi. Jantung dibagi 4 bagian, serambi kiri, serambi kanan. Bilik kiri, bilik kanan. Tugasnya beda-beda, teman-teman. Ya, kalau serambi kiri, kenapa dikatakan kiri, teman-teman? Menyesuaikan ini, anggaplah tangan kalian sebelah kiri, berarti ini bagian jantung sebelah kiri gitu ya, bayangkan begitu ya. Nah, tangan kiri berarti ini jantung serambi kiri. Ya, ini tugasnya apa? Menerima darah dari paru-paru, teman-teman. Ya, dari paru-paru serambi kiri menerima darah, teruskan ke bilik kiri. Ya, dari bilik kiri ini darah dipompa keluar, teman-teman. Pompa keluar, degup. Ya, keluar. Ini keluar menuju aorta. Nah, ya. Dari bilik kiri dipompa darah. Ini belok ya, teman-teman, belok. Set, belok. Nah, langsung menuju ke seluruh tubuh. Lalu tugasnya yang serambi kanan tugasnya apa, teman-teman? Tugasnya adalah menerima darah dari seluruh tubuh, ditampung dulu di serambi kanan. Lalu diteruskan ke bilik kanan. Nah, bilik kanan ini tugasnya memompa darah menuju paru-paru, teman-teman. Ringan tugasnya bilik kanan, ringan karena hanya menuju paru-paru, degup ya, menuju paru-paru ya. Ini salurannya menuju paru-paru. Kenapa menuju paru-paru dulu? Tujuannya darah nanti masuk ke dalam alveolus. Ingat alveolus itu ya tempat terjadinya pertukaran udara dari oksigen dan karbon dioksida ya. Nah, oksigen kan diserap oleh darah. Ingat kan? Ingat. Oksigen diserap oleh darah. Lalu setelah darah mengandung oksigen, darah itu dari paru-paru kembali ke jantung lagi dulu, masuk ke serambi kiri gitu loh, teman-teman. Ya. Kalau sudah masuk serambi kiri, masuk bilik kiri, degup, dipompa lagi ke seluruh tubuh. Terus darah dari seluruh tubuh, teman-teman, kembali lagi masuk ke jantung serambi kanan ya. Dari serambi kanan masuk bilik kanan, degup ya, darah yang banyak mengandung karbon dioksida itu dipompa menuju paru-paru. Ambil oksigen ya kan, karbon dioksida dilepas, kita hembuskan keluar ya. Lalu oksigennya ya diserap oleh darah kan di paru-paru, lalu kembali lagi masuk ke serambi kiri dan seterusnya, teman-teman. Jadi seperti itu prosesnya. Dalam waktu cepat ya, tidak kita rasakan ya. Jadi jantung kita ini kerjanya luar biasa ya. Nah, oke, lanjut. Jantung mempunyai 4 ruang yang terbagi sempurna, yaitu 2. Nah, ini ya. Kelihatan, perhatikan gerakan darah itu ya. Dalam waktu yang bersamaan, bilik kiri dan bilik kanan memompa darah ya. Bilik kanan ini mengalirkan darah ke seluruh tubuh, bilik kiri ya, kalau bilik kanan memompa darah menuju ke paru-paru ya. Dalam waktu singkat. Serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Dalam proses peredaran darah manusia, jantung memiliki. Kalian lihat gerakannya darah ya. Ya, kalau ini menuju ke seluruh tubuh, kalau ini menuju ke paru-paru ya. Dalam waktu yang bersamaan. Jadi terus begitu, terus menerus.
diterima serambi, ya, kemudian teruskan bilik kanan, dipompa ke paru-paru. Sama juga dari paru-paru diterima serambi kiri, bilik kiri memompa ke seluruh tubuh. Terus begitu sampai hari ini. Kalian tidak terasa kan? Kerja jantungmu kerja keras loh. Dari bilik kiri dan bilik kanan yang paling berat kerjanya adalah bilik kiri, teman-teman. Karena bilik kiri ini mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Maka dikatakan peredaran darah besar. Tugasnya berat. Peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Kalau peredaran darah kecil itu dari jantung menuju ke paru-paru kembali ke jantung. Ingat-ingat ya, peredaran darah kecil itu jangkauannya pendek. Maka bilik kanan tidak terlalu berat tugasnya. Hanya mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung. Ya. Jadi kesimpulannya tugas yang paling berat adalah bilik kiri ya. Lanjut. Memiliki peranan sangat penting. Jantung memompa darah untuk masuk dalam pembuluh-pembuluh darah. Struktur jantung yang berperan dalam peredaran darah terdiri dari aorta, pembuluh balik atau vena, pembuluh nadi atau arteri, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis. 1. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. 2. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Teman-teman, saya beritahu ini ada sekat jantung ya. Sekat jantung ini memisahkan darah yang banyak oksigen dengan darah yang banyak karbon dioksida. Harus disekat. Kalau tidak ada sekatnya ini, wah, darah bisa tercampur di sini, teman-teman ya. Jadi pentingnya sekat ini memisahkan darah bersih, darah yang banyak oksigen dengan darah kotor, artinya darah yang banyak karbon dioksida. Oke? Lanjut. Ini gambaran teman-teman, gambaran sistem peredaran darah ya. Dari jantung, darah dipompa menggunakan bilik kiri menuju ke aorta, dan pembuluh nadi yang terbesar, kemudian kembali ya. Nah, di sini terjadi pertukaran ya. Darah bersih digantikan darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida. Ya, darah yang menyerap karbon dioksida ini dibawa kembali ke jantung. Dan seterusnya teman-teman. Ingat-ingat pembuluh kapiler ini tempat ya pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan karbon dioksida ya. Pernah kalian mengalami luka teman-teman? Kalau kalian mengalami luka, misalnya luka lecet ya teman-teman, sebenarnya yang terputus itu pembuluh vena kalian, pembuluh balik. Luka lecet loh ya. Darahnya kan hanya merembas ya. Bahasa Jawanya merembas ya, atau menetes. Nah, ya. Tapi kalau yang pembuluh nadi terputus seperti di pergelangan tangan kita, itu kan ada pembuluh nadi ya. Kalau putus, darah itu mengalir seperti air keluar dari selang atau dari keran. Wah, itu mengerikan ya. Kalau terputus pembuluh nadi, darah kita ini cepat habis nanti, artinya pucat, meninggal ya. Karena darah cepat keluar dari tubuh kita ya. Tapi kalau hanya yang luka terputus pembuluh balik atau vena,
tidak mengkhawatirkan ya, hanya keluar dengan menetes saja ya, tidak sampai membahayakan. Ya, hati-hati jangan sampai pembuluh nadi terputus. Bisa pucat, kekurangan darah dan meninggal dunia ya. Oke, lanjut. Jantung berdenyut sebanyak 70 kali dalam 1 menit. 70 kali dalam 1 menit. Ini dalam kondisi normal, teman-teman. Tapi kalau kita berlari, jantung kita akan bisa 2 kali lipatnya ya. Berdegup dengan kencang. Kenapa? Karena tubuh kita membutuhkan banyak oksigen, maka degup jantung lebih cepat ya ketika berlari. Tapi kalau kondisi tenang, ya stabil, itu normalnya 70 kali semenit ya teman-teman. Untuk mengedarkan 7.200 liter darah ke seluruh tubuh. Dalam semenit ya. Sistem peredaran darah manusia dibedakan menjadi 2. 1. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh. Lalu kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan jantung. Saat darah terpompa keluar melalui bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, darah tersebut mengandung oksigen atau beroksigen yang ditandai dengan bagian gambar yang berwarna merah. Darah keluar dari jantung. Sedangkan yang berwarna biru adalah bagian yang sudah tidak mengandung oksigen atau terdeoksigen, yang nantinya akan kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan jantung. 2. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus paru-paru, darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen, yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Oke teman-teman, ini sekilas tentang peredaran darah ya. Nanti videonya saya share di announcement siswa ya, kalian bisa putar ulang. Oke, saya stop dulu teman-teman. Kita buka buku tema kita. Ayo teman-teman, waktunya tinggal 5 menit. Buku tema silakan dibuka, Mister akan terangkan dengan cepat buku tema kita ya. Oke. Teman-teman, tugasnya di buku tema saya akan jelaskan ya. Sudah tampil di layar kalian? Oke. Kalian perhatikan di buku kalian halaman 1 itu dibaca saja ya ini. Ya. Halaman 1 dibaca saja untuk dipahami ya. Kemudian halaman 2 tadi ini sudah dijelaskan lewat video dan Mr. Roni, kalian bisa baca ulang, putar ulang videonya. Ya, inilah sistem peredaran darah dalam tubuh kita ya. Ya, ini adalah kalian coba kalian tulis dengan bolpen atau pensil ini di sampingnya ini. Ini sudah ada di buku kalian, sudah ada teman-teman. Ini sistem peredaran darah kecil ya. Dari bilik kanan, paru-paru, kemudian masuk ke serambi kiri. Kalau yang ini bawah ini sistem peredaran darah besar.
Saya stabilo, ayo bertegas ya. Oke, ini dipahami ya. Kemudian ingat kalian harus bisa menceritakan perbedaan peredaran darah kecil dengan peredaran darah besar ya. Misalnya kalau ulangan atau tugas. Lanjut. Nah ini teman-teman, kalian nanti coba ceritakan dengan singkat. Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah itu apa saja ya, ditulis ya. Sini ada di buku paket ya. Oke, kemudian ini loh, sudah ada di sini ternyata di buku kalian. Organ jantung ya, dibaca ya di rumah. Jantung dan seterusnya. Kemudian 2 pembuluh darah ya, dibaca ya, dipahami. Ya, pembuluh darah ingat ada 2 macam. Pembuluh nadi atau disebut arteri, sama pembuluh balik atau disebut vena. Teman-teman, kalian nanti tulis ya perbedaannya ya. Perbedaannya. Ini pembuluh nadi dengan pembuluh balik perbedaannya ditulis ya. Mister sudah memberi bantuan link ya di PJJ, dilihat di grup anak PJJ ya, itu ada link perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik ya. Silakan dibuka untuk menjawab ini ya. Organ berikutnya paru-paru teman-teman. Jadi ada 3 ya, jantung, pembuluh darah, paru-paru. Ini sangat berperan dalam peredaran darah. Oke, dibaca ya. Lanjut. Nah teman-teman coba kamu gambar organ peredaran darah ini ya. Tujuannya supaya kamu lebih paham. Boleh meniru gambar yang di buku ini boleh. Ya, di buku ini boleh, nggak apa-apa ya. Untuk lebih memahami tentang sistem peredaran darah ya. Nah, kemudian kalau yang ini cara kerja organ peredaran darah, ceritakan teman-teman cara kerjanya. Ya, ini ada hubungannya dengan peredaran darah kecil dan ya, diceritakan ya cara kerja di sini ya. Ini Mister sudah memberi panduan, juga ada linknya ini, ada di sumber belajar ya PJJ. Oke, lanjut tentang pantun ya. Menyegarkan ingatan kalian tentang pantun. Pantun ya, Mister juga sudah memberi bantuan link ya, link. Oh, atau di non-semen sisau itu ada tentang pantun juga. Ya. Oke, kalian perhatikan ya, ini ya, pantun. Masih ingat ya, pantun itu adalah puisi lama yang terdiri dari sampiran dan isi. Ya, baris pertama, baris kedua itu sampiran, baris ketiga dan keempat isinya pantun, ya, artinya pantun. Ya. Masih ingat tentang pantun kalian, teman-teman? Ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Terus apa isinya? Kalau kita umur panjang, kita boleh berjumpa lagi. Nah, begitu ya, kira-kira pantunnya. Nah, saya kira itu teman-teman, kalian pahami ya, hari ini belajar tentang peredaran darah dan pantun. Ini ada contoh pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Ini sampiran teman-teman, ya, artinya belum jelas. Nah, baris 3 dan 4 ini artinya, tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, ini artinya, isinya pantun, ingat-ingat. Jadi baris pertama, kedua sampiran, baris 3 dan 4 isinya pantun. Pantun itu selalu bersajak AB-AB. AB, maksudnya apa? AB-AB, maksudnya begini. Baris pertama dan baris ketiga itu A. Baris kedua dan baris keempat itu B. Maksudnya bunyinya sama, bunyi akhirnya. Perhatikan ini. Bur, pur. Nah, bunyi akhirnya kan terdengar vokal U dan konsonan R, ya kan? Itu yang dimaksud AA, bunyi akhirnya sama ya. Kemudian ini, tan, tan. Vokal A dan konsonan N. Bunyi akhirnya sama kan, tan, tan. Berarti dikatakan BB. Gitu loh teman-teman. Paham ya? Tentang pantun, mengingat kembali ya.
Saya kira sudah pernah di kelas 4. Oke, tugasnya hari cukup ya. Manfaatkan teman-teman sisau dan link PJJ untuk mengerjakan tugas hari ini. Oke, teman-teman. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Mister Cecil, Ya, Cecil. yang menggambar organ peredaran darah manusia itu digambar di buku tema 4. Yes, betul. Gambar ya. Pakai pensil dulu kalau ragu-ragu. Baru bisa ditindas bolpen kalau sudah bagus ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Cukup paham ya? Puji Tuhan. Oke, saya minta tolong tutup dalam doa. Angel, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan Zoom ini. Juga berkati PH kita yang sebentar lagi akan kita kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Ya, Angel mengingatkan. PH-nya. Ya, Angel mengingatkan nanti ada tugas SPDB ya. Pukul 12.15. Ya. Oke. Setelah sudah share sesi 1. 12.15 kita akan share. Jam Sampai berapa jumpa. PH-nya? Saya lupa. 12.15-an. Bahannya summary ya, bahan summary loh. Summary 3 loh ya, bahannya dibaca lagi ya. Oke. See you teman-teman. Bye. Mr. Liv ya. Bye-bye. Bye-bye.